Oke, persiapan untuk Bung Hatta bisa. Kita pegang aja, jadi ada foto ke depan kan. Oke, persiapan kali bersih dulu. Bukan sembarang membawa penumpang. 7 pemimpin Republik Indonesia di dalamnya, termasuk Presiden dan Wakil Presiden Republik. Setelah singgah di lapangan udara Cililitan untuk mengisi bahan bakar, pada pukul 13.45 pesawat mendarat di lapangan udara Kampung Jul, Pangkal Pinang. Kapal diperintahkan turun. Muhammad Hatta, Surya Dharma, Adi Widodo dan Mister Asma. Sementara itu, Soekarno, Agus Salim dan Sultan Syahrir tetap berada di dalam pesawat dan kembali mengudara meninggalkan Bangka. 4 orang berjalan dalam kondisi tegak. Mengatakan di Bangka, bantuan naik ke mobil. Bantuan akan dibawa ke Merkok. Dekat Merkok ada gunung Menunggi. Di situ ada persanggahan pertanyaan Bangka Pinggiri dan tuan-tuan akan ditempatkan sementara di situ. Belum berapa jauh dari sini? Kira-kira 150 km, Tuan. Keempat orang pemimpin Republik pada bisa menjalankan kepala ke bawah dengan tentara bersenjata, ikuti truk berisi tentara, korps spesial Sultan lengkap bersenjata. Bung Hatta dan rombongan berlanjut dengan 2 mobil menuju Merkok. Kami disambut dengan monitor bernama Kemas Zainal Abidin dan seorang bekas kopral biru. Para pemimpin bangsa memasuki persanggahan menunggu yang sunyi. Hanya ada satu lampu minyak tanah. Tempat yang pernah berfungsi sebagai hotel pegunungan tampak terabaikan selama bertahun-tahun. Yusuf. Bayangkan, ruangan sesempit itu untuk 6 orang pemimpin Republik. Tanpa bisa keluar, menikmati sinar matahari dan menghirup udara segar. Pintu kebebasan bepergian di seluruh wilayah Pulau Bangka, pemberian rumah dan mobil untuk keperluan perundingan. Sejak itu, pemimpin Republik di Jakarta, pemimpin BSO berdatangan ke Bangka untuk melakukan pertemuan dengan Bung Hatta dan kawan-kawan. Dan Mas Yawan Supomo kemudian disusul oleh anak Agung Gede Agung dan Ateng Kartana Maja. Januari 1979, Soekarno menulis tentang Belanda untuk membahas. Suasana sangat meriah mewarnai penyambutan Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Menteri Wahid Haji Agus Salim ketika menjejakkan kakinya di Bangka. Sambutan rakyat Bangka dengan gembira. Orang tua dan bekar membawa beliau di atas pundaknya menuju ke pintu gerbang. Tuan Presiden yang mulia, izinkan saya mengambil Allah. Rakyat sudah tidak dapat dicari. Tahan lagi. Mereka menyambut Presiden Soekarno, berebut penyalaan. Polisi kewalahan Haji Agus Salim tidak luput dari semangat rakyat. Bapak-bapak pemimpin RI itu dapat dikawal menuju ke mobil sedan Plymouth putih berplat BN2 dan dipersilakan masuk. Tetapi Bung Karno tidak mau masuk. Beliau lebih senang duduk di spakbor mobil. Di sepanjang jalan menuju ke kota
Pinang, rakyat mengeluhkan beliau, memetikkan merdeka dan dengan hidup Bung Karno. Dari Bangka inilah semangat mempertahankan kemerdekaan terus menyala. Merdeka, merdeka! Maju ke depan, nggak apa-apa. Lambat sekali jalannya, sering berhenti di ladang orang ramai. Mesin dimatikan, mobil berjalan didorong oleh pemuda-pemuda. Demikianlah rakyat Kota Bangka menyambut kedatangan Presiden dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Merdeka! Dari Pangkal Pinang, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Pesanggerahan Republik Mentok. Sepanjang jalan, sepanjang waktu rakyat Bangka berdiri di tepi jalan, menyambut iring-iringan mobil dan berteriak merdeka, merdeka, hidup Bung Karno. Di Pesanggerahan Republik. Pelaksanaan konferensi meja bundar yang dipercepat tanpa melibatkan Republik Indonesia. Sultan Hamid II, Anak Agung Gede Agung, dan Aten Kartana Harja berbicara dari hati ke hati. Hubungan tidak kenal lelah meskipun harus bolak-balik Bangka Jakarta menghadapi delegasi Belanda yang dipimpin Dr. Van Rooyen. Indonesia menuntut penyelesaian konflik berdasarkan resolusi 67 dan ruling 23 Maret 1949. Restore the Republic. Restore Soekarno as President of the Republic Indonesia, and I will musyawarah, not before. 19 April 1949 memberikan dampak yang luar biasa bagi semangat mempertahankan kemerdekaan Republik. Bersama dengan Bung Hatta dan delegasi berpimpinan mereka menemui Bung Karno. Yogyakarta siap menerima kembalinya para pemimpin Republik Indonesia. Sontak ucapan kebersamaan itu masih ada dan terus kembali ke Bangka dan menerangkan draft akhir perundingan kepada Presiden Soekarno di Pesanggerahan Bangka Cenggiring Mentok. Akhirnya 7 Mei 1949, Van Rooyen bersedia mengembalikan pemimpin Republik dari pengasingan. Dengan demikian, Muhammad Rum juga bersedia menghentikan kegiatan gerilya Republik. Kedua belah pihak bermufakat mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag guna membicarakan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. One day when we were young and wonderful morning, you told me you loved me when we were young one day. Pengasingan pemimpin Republik ke Pulau Bangka kenyataannya justru mengobarkan semangat rakyat Bangka untuk mencintai Republik. Bung Karno dalam tulisannya mengatakan, rakyat Bangka sangat nyata Republikan. Walau bukan wilayah Republik Indonesia dan berada dalam wilayah kekuasaan Belanda, adalah kesalahan fatal pemerintah Belanda mengasingkan pemimpin Republik ke Pulau Bangka. Sejak berada di Pulau Bangka, Bung Karno dan Bung Hatta mengunjungi Mentok, Pangkal Pinang, Belitung, Sungai Liat, Toba, Tobo Ali. Mereka disambut antusiasme masyarakat Bangka dengan pekik merdeka. Kemerdekaan nyata berkobar ke seantero pulau ini. Beliau terharu melihat bagaimana rakyat Bangka mencintai presiden dan wakil presidennya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
menjelang kembalinya para pemimpin Republik Indonesia, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat Bangka di Mentok pada tanggal 4 Juli 1949 dan Pangkal Pinang 5 Juli 1949. Apakah saudara-saudara siap untuk menerima kemerdekaan? Siap, Tuan Presiden yang mulia. Sebelum tahun 1950, bendera merah putih akan berkibar di seluruh Indonesia. Merdeka! Pada saat itulah Presiden Republik Indonesia Soekarno menerima bantuan 90.170,18 sen dari Fond Terima Penyokongan kasih rekan Pembangunan telah Jakarta. memimpin jalannya paparan Uang di itu Bangka Belitung. dapat dari hasil penggalangan dana masyarakat Bersama-sama kita Bangka. sudah Emas Zainal Abidin menyerahkan tanda bantuan tersebut kepada Presiden. Anda semuanya untuk Tuan menyaksikan Presiden yang mulia, dari sebagai Bangka bentuk Belitung nasionalisme dan Republik, mohon terima bukti kecintaan kami ini. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Bangka atas keramahan dan semangat Republikan. Merdeka! Merdeka! Rakyat Bangka nyata bersemangat Republikan, nyata berkehendak Bangka masuk dalam daerah Republik. Seseorang pemimpin rakyat Bangka yang tidak berbuat sesuai dengan kehendak rakyat Bangka itu dan berbuat memisahkan rakyat Bangka dari Republik adalah perbuatan bertentangan dengan demokrasi, Indonesia, bahkan mengkhianati demokrasi itu. Sumatera Barat dan Bangka. Agar supaya kehendak rakyat Bangka itu dapat dikemukakan dengan sempurna di dalam sesuatu pemungutan suara, maka perlulah dibangunkan satu organisasi untuk memimpin dan mengawasi pemungutan suara itu. Merdeka! 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 Dari Pangkal Pinang, pangkal kemenangan bagi perjuangan. Setelah 197 hari berada di tengah-tengah masyarakat Bangka yang cinta Indonesia, 22 Desember 1948 sampai 6 Juli 1949 adalah hari-hari yang tidak akan dilupakan rakyat Bangka. Para pemimpin Republik, Presiden Soekarno, Wakil Presiden dan Perdana Menteri Muhammad Hatta, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, Ketua Delegasi Muhammad Rum, Menteri Pengajaran Ali Sastromijoyo, Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat Mr. Asaat, Sekretaris Negara Mr. A.G. Pingrodipto, dan Kepala Angkatan Udara Komodor Surya Dharma akhirnya meninggalkan Bangka. Merdeka! Dari Bangka meraih kemenangan. Merdeka! Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat dan Bangka Belitung untuk menyerahkan buku